Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Kiki bisa berjumpa lagi dengan Anda pada program Ruang Bincang, di mana pada topik kali ini kita akan membahas tentang akurasi informasi menghadapi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah terus melakukan upaya maksimal untuk melepas dari bayang-bayang COVID-19, di mana langkah terbuka pemerintah untuk agar masyarakat bisa bersama dengan pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terkait hal tersebut, bagaimana Komisi Informasi Pusat melihat hal ini dan apakah masyarakat sudah cukup memahami apa yang sedang dilakukan pemerintah dalam menghadapi wabah COVID-19? Bersama saya saat ini setelah hadir Bapak Cecep sebagai Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat untuk membicarakan tentang menghadapi COVID-19 kali ini. Halo Bapak Cecep. Halo Mbak, apa kabar? Baik, Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Saat ini kita mau berbincang nih Pak tentang peran Komisi Informasi Pusat untuk menghadapi wabah COVID-19 ya Pak ya. Untuk terkait peran ya Pak ya, tentang peran keakuratan informasi terkait COVID-19 yang dapat menjadi alat bantu untuk menanggapi atau menangani pandemi COVID-19 ini, khususnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peran dan langkah apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam mendorong pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan keakuratan data untuk COVID-19 ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Kiki ya. Sampai ketemu lagi di Ruang Bicara ya. Ruang Bincang, Bapak. Ruang Bincang PUPR TV. Senang sekali kita bisa mendiskusikan hal-hal penting di hari ini. Benar sekali Mbak Kiki sampaikan tadi bahwa Komisi Informasi Pusat itu tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya dari semua dinamika, semua persoalan yang ada di masyarakat. Termasuk hari ini kita menerima atau menghadapi tantangan yang begitu besar. Pandemi COVID-19 gitu ya, yang melanda lebih dari 200 negara gitu ya, yang efeknya begitu dahsyat gitu ya di masyarakat, masuk ke semua sendi kehidupan, ekonomi, keamanan, politik, sosial, dan sebagainya gitu ya. Kami melihat kata kunci, salah satu kata kunci untuk menangani wabah pandemi ini adalah akurasi informasi. Komisi Informasi Pusat itu hadir berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, yang salah satu perintah dari undang-undang itu adalah mewajibkan semua badan publik ya, semua lembaga-lembaga negara, semua kementerian, pemerintah provinsi, daerah gitu ya, apalagi pusat gitu ya, untuk akuntabel, untuk terbuka gitu ya, menyampaikan apa yang menjadi kebijakan-kebijakannya, apa yang menjadi program-programnya, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, di Undang-Undang 14 tahun 2008 itu kita melihat ada beberapa klasifikasi informasi Mbak, seperti klasifikasi informasi serta-merta. Nah, informasi serta-merta ini yang sebenarnya harus terus disampaikan kepada publik gitu ya, oleh lembaga-lembaga negara, oleh badan publik gitu ya. Termasuk juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Nah, informasi serta-merta ini apabila tidak disampaikan gitu ya, bukan saja ada sanksi, tetapi ada efek kepada masyarakat banyak, kepada hajat hidup orang banyak. Meskipun di samping itu ada informasi berkala, ada informasi yang harus tersedia setiap saat gitu ya. Tetapi yang terkait dengan bencana non alam hari ini yang kita alami, maka badan publik itu harus serta-merta gitu ya, menyampaikan informasi secara akurat. Nah, ini kembali ke topik kita, informasi yang akurat ini menjadi kata kunci yang sangat penting. Di samping dua kata kunci yang lain, pertama akurat, informasi yang diterima oleh masyarakat itu harus benar-benar valid gitu ya, harus benar-benar relevan. Lalu yang kedua, informasi itu bagaimana dikemas dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi masyarakat jangan hanya dibanjiri oleh informasi-informasi meskipun valid gitu ya, tetapi susah dicerna. Nah, karena memang heterogenitas masyarakat ini juga nggak bisa dipungkiri. Ada latar belakang yang sangat variatif sekali di masyarakat kita, di mana tingkat mencerna konsumsi informasinya itu juga perlu treatment khusus. Gitu. Baik Pak, untuk terkait keakuratan data ya Pak ya. Bentuk kerjasama apa sih Pak yang Bapak lakukan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk menyebar informasi secara luas kepada masyarakat?
Iya. Beberapa waktu yang lalu Komisi Informasi Pusat mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2020. Di surat edaran itu yang kami tujukan gitu ya ke berbagai pemerintah gitu ya, pada semua level, kepada lembaga-lembaga negara, kepada kementerian gitu ya. Antara lain adalah salah satunya adalah menyampaikan informasi itu secara akurat gitu ya. Setiap informasi, setiap kebijakan-kebijakan. Jadi bukan hanya saja pada penanganan di aspek kesehatan. Jadi ada aspek lain yang juga harus disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kompeten. Misalnya, bagaimana perkembangan ekonomi kita hari ini. Komisi Informasi Pusat mendorong gitu ya, kementerian, lembaga terkait untuk benar-benar mengupdate, menyampaikan informasi itu secara mudah gitu ya, secara relevan agar masyarakat terbangun sentimen positifnya gitu, terbangun kepercayaannya. Gitu. Di samping itu juga dari sisi keamanan. Nah, ini ada hal-hal yang sensitif gitu ya terkait penanganan di wabah corona. Belum lagi di aspek yang lain. Nah, kalau hari ini kita bisa lihat itu ada tantangan yang begitu besar. Contoh, kita ingin menghadapi pilkada serentak di bulan Desember nanti gitu ya. Karena pemerintah telah menerbitkan Perpu bahwa pilkada dari waktu September digeser ke Desember. Tetapi ini juga akan ada beberapa tantangan dalam hal pelaksanaannya. Nah, Komisi Informasi Pusat khususnya secara teknis gitu ya, secara taktikal bersinergi dengan berbagai lembaga-lembaga lain. Misalnya, beberapa waktu lalu kami ingin memastikan bagaimana ketahanan pangan, bagaimana ketersediaan cadangan logistik kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kami bergandengan tangan dengan Badan Urusan Logistik ya, dengan Perum Bulog, menyampaikan informasi-informasi yang betul-betul akurat disampaikan oleh Bulog. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang menjadi misteri kita selama ini adalah sampai kapan wabah ini berakhir. Nah, ini menjadi pertanyaan di banyak orang gitu ya. Kami menggandeng beberapa lembaga, khususnya BUMN yang memang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk memproduksi vaksin gitu ya. Vaksin sebagai obat gitu ya, yang diyakini bisa digunakan nanti khususnya oleh kepentingan domestik kita gitu kan. Di lain hal lagi, kami juga memastikan bagaimana layanan publik bisa terus berlangsung. Tentu layanan publik ini dengan mekanisme tersendiri gitu ya di masa pandemi ini, bagaimana layanan publik itu bisa terus optimal gitu ya melayani masyarakat, karena layanan publik ini nggak boleh berhenti. Kalau layanan publik berhenti, maka akan ada banyak efek turunannya. Kami bersinergi dengan Ombudsman menyampaikan apa sih sebenarnya atau bagaimana sih sebenarnya layanan publik dilakukan oleh lembaga-lembaga lembaga-lembaga negara gitu ya, oleh kementerian, oleh dinas dan sebagainya di masa pandemi ini. Lalu juga dalam hal misalnya penanganan keterbukaan di sektor keuangan. Jadi anggaran untuk penanganan COVID ini luar biasa besar. Dari 400 triliun lebih gitu ya, itu naik jadi 600 atau bahkan mencapai 700 triliun gitu, yang terdistribusi ke berbagai sektor gitu ya. Ada sektor bansos, sektor yang dikelola oleh Kementerian Sosial, ada sektor jaminan jaring pengaman sosial gitu ya, ada sektor yang menstimulus UKM, dunia usaha agar tetap berlangsung. Nah, kami bersinergi dengan berbagai lembaga untuk menjaga hal-hal itu bisa terus terjaga. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Tadi bicara tentang sinergi ya, Pak ya. Setelah sinergi itu dilakukan, bagaimana sih Pak bentuk kontrol dari Komisi Informasi Pusat ini untuk memastikan bahwa kabar atau informasi yang diterima masyarakat itu sesuai dengan apa yang kita data real yang kita sampaikan gitu? Iya, beberapa waktu yang lalu gitu ya, dan barangkali dalam tahapan-tahapan ke depan juga gitu ya, Komisi Informasi melakukan asesmen penanganan COVID oleh lembaga-lembaga. Jadi kami memonitor lembaga-lembaga yang berkaitan langsung gitu ya dengan penanganan COVID ini gitu ya, yang ada di bawah kendali gugus tugas, untuk benar-benar menyampaikan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya gitu ya kepada publik. Misalnya kami memonitor website ya. Bagaimana informasi-informasi serta-merta itu terus disampaikan melalui website resmi badan publik tersebut.
beberapa BUMN juga kita pantau gitu ya, termasuk juga kementerian, termasuk saya tidak tahu apakah Kementerian PU termasuk ya, saya ada beberapa kementerian tetapi tidak semua kementerian gitu ya. Kementerian Kesehatan, bagaimana komunikasi publik dijalankan. Lalu hampir 34 provinsi juga ya, 34 provinsi kita monitor dari aspek penyampaian informasi kepada masyarakatnya. Jadi selama ini sudah ada kontrol ya Pak ya untuk mengontrol langsung bagaimana informasi yang beredar ya Pak ya. Dari proses itu semua kami memberikan beberapa catatan perbaikan misalnya gitu ya, dari kurun waktu tertentu kami memberikan rekomendasi apakah hal-hal yang diinginkan, diharapkan gitu ya, itu bisa benar-benar dijalankan. Kalau belum dijalankan, di mana kendalanya, kami menyampaikan informasi itu untuk ditindaklanjuti perbaikannya. Nah, kami berharap semua pihak gitu ya, semua lembaga, semua kementerian gitu ya, semua pemerintah provinsi, kota, kabupaten, bahkan provinsi itu terus memberikan informasi kepada masyarakat secara akurat. Karena ingat Mbak Kiki, hari ini semua orang bisa menjadi sumber informasi, bisa menjadi penyebar informasi. Pertanyaannya adalah seberapa akurat informasi yang disampaikan itu. Nah, apalagi kalau kita lihat dari 270 juta lebih penduduk Indonesia ini, 70% itu sudah mengakses informasi melalui gadget, melalui handphone. Ya. Ada 160 juta lebih gitu ya, orang mengakses informasi itu melalui internet. Apa yang digunakan yang paling banyak itu memang adalah di sosial media. Jadi 70% orang masih mendapatkan informasi dari sosial media yang semua orang bisa mengisinya, baik itu kanal YouTube, Instagram, WhatsApp grup dan sebagainya. Jadi tingkat validitasnya di sosial media itu sangat variatif. Sehingga ya karena itulah kami ingin badan-badan publik gitu ya, ini terus mendorong gitu ya masyarakat, mendorong penyampaian kepada masyarakat melalui kanal-kanal yang dianggap oleh masyarakat sering digunakan. Bisa diberikan contoh mungkin Pak? Ya, contoh penggunaan YouTube. YouTube itu sangat besar sekali penggunanya. Yang paling besar itu YouTube, kemudian ada Facebook gitu ya, lalu ada Instagram, Twitter dan seterusnya. Nah, bagaimana media-media ini juga digunakan? Karena media ini sangat efektif dan familiar di masyarakat. Badan publik bisa mengisi konten terkait keterbukaan informasi dalam hal penanganan COVID ini melalui kanal-kanal itu. Memang kanal-kanal itu awalnya kita harapkan untuk menggiring masyarakat untuk mengakses website atau layanan informasi atau kanal yang lebih luas, yang lebih kaya. Agar apa? Agar masyarakat bisa mengakses informasinya lebih lengkap. Nah, kita tidak ingin masyarakat hanya mengakses informasi itu sepotong-sepotong gitu ya, sehingga menyimpulkan secara mandiri tanpa panduan atau tanpa bimbingan dari badan publik yang bersangkutan. Nah, kami ingin coba lebih spesifik bagaimana badan publik melakukan layanan informasi, inovasinya seperti apa, khusus di masa pandemi.